Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Manajer, yang saya hormati Tuku dari Dinas Syariat Aceh, Kota Banda Aceh, Dinas Syariat Kota Banda Aceh, dan Bapak Ibu. Yang saya hormati Ketua Astafi Banda Aceh, Ketua Aliansi Ormas Islam Aceh. Yang saya hormati tokoh-tokoh Astafi baik dari Kusmawe, dari Aceh Utara, Aceh Besar, dan Aceh, dan yang saya hormati para pimpinan-pimpinan pesantren, pimpinan-pimpinan balai pengajian, imam ngasah, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh para jamaah pengajian bulanan Astafi Banda Aceh yang telah hadir pada tempat yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan kesanggupan untuk kita sama-sama mengikuti pengajian yang pembahasannya adalah tentang kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seharusnya kita di Aceh, kita di Aceh, uji kebahagiaan apa? Campur. Tentang masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya telah menjadi kanun, ya, undang-undang untuk provinsi Aceh. Maka kriterianya tidak diragukan lagi, semua orang Aceh sudah terpatri melambang tentang hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan lagi kriteria, hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah kata doang. Dan kaum labang oleh di mana labangnya kaguratan menawar pukul paku kalau sudah berkarat dipasangkan cabut patah. Itulah makanya timbullah insiden kecil yang dipukul labang. Jika ada yang mengganggu kriteria kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Maka dalam hal ini, meskipun seperti yang saya katakan tadi, hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah Aceh telah
kita ketahui hakikatnya untuk mengulangi supaya segera kembali ya. Baiklah, kalau pengajian kali ini kita memenuhi pembahasan tentang kriteria Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah kita di Aceh semuanya hampir 90% adalah pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Maka untuk lebih meyakinkan lagi supaya jika ada tantangan-tantangan atau yang mengenai pengajian di depan yaitu yang lewat Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak usah menghadapi dengan marah, apalagi kasar. Karena kalau berlaku kasar kepada musuh, kita akan bertambah jauh dengan musuh. Tetapi kalau kita berlaku lunak, menghargai, sama-sama menghargai perbedaan, asal jangan mengganggu, itu mungkin ada tempat-tempat yang kita sepakati untuk kita bisa kerjasama. Maka dalam hal ini, bila ada orang yang mengatakan kita bukan Ahlussunnah, kita hadapi adalah dengan alasan atau argumen yang menurut kita rasa bisa dimengerti oleh orang yang tidak sependapat dengan kita. Maka dalam hal ini, pada malam yang berbahagia ini, untuk menyampaikan kriteria Ahlussunnah wal Jamaah, saya yang terutama sekali adalah menjelaskan pengertian Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah dalam bahasa adalah ahlu golongan, ya ahlul bait, keluarga di rumah. Jadi ahlu ini adalah keluarga ataupun suatu golongan sunnah. Sunnah itu perkataan dasarnya mana jalan, yang namun yang dimaksudkan dengan sunnah ini di sini adalah barang yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik melalui hadis, ayat Al-Quran atau hadis kudusi. Jadi bukan sunnah dengan makna khusus, yaitu barang yang diperbuat oleh Rasulullah, barang yang dikatakan oleh Rasulullah, ataupun barang yang ditetapkan oleh Rasulullah. Itu sunnah dengan khusus. Tetapi sunnah di sini termasuk tiga sunnah tersebut: barang yang dikatakan oleh Nabi, barang yang ditetapkan oleh Nabi, barang yang diperbuat oleh Nabi, termasuk ayat Al-Quran dan
hadis kursi. Hadis kursi itu berkata Nabi lebih dari Allah. Maka pendek secara singkat, sunnah yang dimaksudkan ini adalah ajaran dari Rasulullah tentang agama, yaitu adil yang rukun. Adil ini adalah 3. Pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Jadi maka dalam hal ini sunnah yang dimaksud ini adalah berpegang kepada sunnah dalam beramal, sunnah dalam beritikad, dan sunnah dalam berihsan ataupun berikhlas, berakhlak. Baik berakhlak sesama manusia ataupun berakhlak dengan Khalik ataupun pencipta. Di saat kita melakukan ibadah. Hadirin yang saya hormati, dari pengertian Ahlus Sunnah telah kita ketahui bahwa pengikut Rasulullah secara lengkap dari ajarannya wal jamaah. Ahlus Sunnah wal jamaah ini, kata-kata al-jamaah banyak ulama mentafsirkan dengan pentafsiran yang berbeda. Yang namun pentafsiran itu dapat kita satukan. Maksud jamaah itu adalah jamaah para sahabat, jamaah para tabi'in, jamaah para tabi'in, dan jamaah sehingga sampai pada masa kita. Dalam arti sunnah ajaran Rasulullah sampai kepada kita melalui sanad yang berjenjang secara berjamaah kepada Rasulullah SAW. Bukan sunnah yang kita baca dari tulisan-tulisan kemudian kita kumpulkan dengan pikiran kita, ini yang betul sunnah. Itu bukan sunnah wal jamaah, tetapi sunnah dalam penilaian kita sendiri, kita seorang. Jadi kalau membaca hadis, membaca ayat, kita memahami dengan pikiran kita, orang lain memahami dengan pikiran orang lain lagi memahami dengan orang. Kadang-kadang tumbuhlah pengertian yang berbeda-beda, sehingga sunnah itu telah berpisah-pisah, tidak lagi secara jamaah. Maka disinilah dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Ahlus Sunnah. Tidak ada jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada masa sekarang memang semua golongan telah menyatakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk kita ketahui mana yang benar, mana yang salah, marilah kita mengikuti petunjuk dari Al-Quran tatkala kita berselisih paham. Kita berselisih paham. Apabila orang mengatakan saya Ahlus Sunnah, yang lain Ahlul Bid'ah. Orang lain mengatakan saya Ahlus Sunnah, orang lain Ahlul Bid'ah. Itu yang dimaksudkan oleh Allah. Apabila kamu berselisih,
maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah dan Rasulnya. Allah yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Rasul yang dimaksud di sini adalah hadis, yaitu pengenalan Rasulullah. Bila kita telah berselisih dalam mengartikan ataupun memahami sesuatu, kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Dalam hal Ahlussunnah wal Jamaah, kita kembali kepada Al-Quran. Kadang-kadang Allah memerintahkan di dalam Al-Quran kepada orang yang tidak ada ilmu, termasuk belum mempunyai ilmu tentang sunnah. Mana yang sebenarnya sunnah ini? Bagaimana kita berbuat sunnah? Karena kita tidak melihat Rasulullah, hanya menerima perkataan dan perbuatan ataupun berita tentang perbuatan Rasulullah, di mana perbuatan yang dibawakan kepada kita adalah masih banyak yang berbeda-beda. Jika kita tidak mengerti sunnah, maka berarti kita tidak ada ilmu tentang sunnah. Allah memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahli fikih. Ahli fikih, bukan ahli fikih. Dalam Quran Allah mengatakan ahli fikih. Zikri kalau oleh mufasir diterjemahkan dengan ilmu. Dalam Asbabun Nuzul, ayat tersebut Allah diturunkan untuk orang kafir. Maka dia mengatakan, kenapa tidak diutus malaikat? Kenapa tidak diutus malaikat? Kalau memang itu Rasulullah, kenapa bukan malaikat yang diutus? Maka Allah dalam ayat tersebut mengatakan, sejak dulu sebelum Muhammad, semua Rasul adalah dari manusia, tidak ada dari malaikat. Fas'alim ahla dzikri, maka bertanyalah kamu pada ahla dzikri, orang yang mengingat ilmu di dalam Taurat dan Injil, dengan cara belajar daripada ahlinya, yang ahlinya belajar daripada ahlinya, sehingga sampai kepada yang punya Taurat dan Injil. Jadi ilmu mereka bersama, bukan sekedar membaca Taurat, memahami dengan pikirannya. Ayat tersebut walau diturunkan asbabun khusus, tetapi kaidah menyatakan al-iktibar bi umumil lafaz la bi khusus sabab. Kalau iktibar di khusus sabab, kita tidak ada hukuman, tidak ada hukum apa-apa sehingga sebab semua ayat Quran, mereka yang Quran turun dengan sebab. Jadi diperintah kita sebab itu saja, kita enggak perintah. Maka dalam hal ini untuk mengetahui tentang Ahlussunnah wal Jamaah, juga kita harus bertanya kepada ahli fikih. Ahli fikih itu siapa? Itulah orang yang mempunyai ilmu dengan mengingat, bukan dengan mengolah dengan pikiran. Kalau yang namanya mengingat itu adalah nakal. Kita ingat apa yang ditanya, apa yang Tuhan dikaget, itu mengingat. Kalau berpikir, bukan mengingat. Itu beda ahli fikih dengan ahli fikih atau ahli ra'i. Ahli ra'i orang yang pandai mengolah pendapat di dalam pikiran. Ahli fikih orang yang pandai mengingat apa yang didengarkan dari gurunya. Disinilah maksud dengan
ahlu sunnah wal jamaah adalah sunnah yang kita dengar daripada guru, dan guru kita didengar daripada gurunya, gurunya dengar daripada gurunya, sehingga berjenjang sampai kepada Rasulullah. Itulah yang namanya ilmu bersama. Itu di dalam kembali kepada Al-Quran. Jadi kesimpulan dalam Al-Quran adalah sunnah, ajaran Rasulullah yang kita terima dari guru dengan cara bersama, bukan ajaran Rasulullah yang kita baca dari bacaan dari kalangan bebas, sehingga kita olah dengan pikiran ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar, ini yang salah. Kalau begitu caranya, mesti agama ini banyak sekali perpecahan. Tetapi kalau mengingat apa yang diterangkan oleh guru dan jamaah guru diterangkan oleh gurunya, itu sampai sanadnya kepada Rasulullah, insya Allah sunnah itu tetap berlaku secara berjamaah, bukan mufaridah. Itu kembali kepada Al-Quran. Di dalam kita mengolah ataupun mencari al-sunnah wal jamaah kepada hadis, di sini Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam dua hadis. Yang pertama, tatkala mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara kamu yang hidup sampai kepada masa yang berpecahlah umat Islam, kamu harus berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Di sini jelas Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, bila hidup di masa yang umat Islam berpecah belah, maka yang menjadi pegangan adalah apa yang disampaikan oleh khulafaur rasyidin. Ini berlaku untuk para sahabat dan para tabi'in. Sedangkan untuk generasi selanjutnya, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, tatkala Rasulullah menceritakan perpecahan kaum Yahudi, perpecahan kaum Nasrani, sehingga Rasulullah mengatakan umat Islam pun akan terpecah 73 golongan, 72 golongan dalam neraka, 1 golongan dalam surga. Maka para sahabat bertanya, mana yang 1 golongan itu? Katanya al-jamaah. Al-jamaah. Al-jamaah inilah yang menerjemahkan pengertian ahli fikih dalam Al-Quran. Jadi sunnah yang dijalankan oleh jamaah para sahabat, selain pertama sekali oleh jamaah khulafaur rasyidin, kemudian oleh jamaah sahabat yang lain, untuk selanjutnya diteruskan oleh jamaah tabi'in, diteruskan oleh jamaah tabi'in, diteruskan kepada jamaah oleh salafus salih, sehingga disampaikan oleh ashab-ashab mereka dan disampaikan oleh ulama-ulama yang mempelajari daripada ashab, dan terus-menerus hingga sampai kepada kita di saat sekarang. Maka di sini telah kita kaji al-sunnah wal jamaah menurut Al-Quran dan menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hadirin yang saya hormati, maka untuk masa sekarang, hadirin dan hadirat, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, untuk masa sekarang, di Aceh khususnya dan Indonesia umumnya, pelajaran yang diajar di pesantren-pesantren tidak diragukan lagi telah memenuhi kriteria Ahlussunnah wal Jamaah. Karena sistem belajar mengajar di pesantren adalah sistem berjamaah yang mendengar daripada guru, yang oleh guru tersebut membaca kitab untuk mengantar ilmu dan menjelaskan dengan penjelasan yang diterima dari gurunya. Di saat terjadi belajar mengajar dalam pesantren, di sana didiskusikan, kemudian disepakati dari satu permasalahan yang di saat guru tersebut menerima ilmu dari gurunya pula seperti demikian. Gurunya pula saat menerima dari gurunya pula seperti demikian juga. Sehingga berjenjang sampai kepada penulis ataupun pengarang kitab yang dibacakan. Oleh pengarangnya menjelaskan tulisannya lebih sempurna, maka seorang pengarang setelah mengarang kitab sebagai pegangan menjelaskan kepada muridnya, muridnya dijelaskan kepada muridnya, muridnya dijelaskan kepada dirinya. Jadi tidak ada lagi keraguan kita yang bahwa maksud dari karangan tersebut telah terpenuhi kebenarannya. Tetapi kalau kita mengambil pengarang satu karangan orang, kita baca dan kita pahami dengan pikiran kita sendiri, belum tentu pemahaman kita sama dengan maksud pengarang. Maka disinilah belajar mengajar yang ada di pesantren memenuhi kriteria ahli zikri dan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka apa yang kita pegang sekarang tentang pengertian Ahlussunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh guru-guru kita dari pesantren telah memenuhi kriteria Ahlussunnah yang benar. Ini adalah Ahlussunnah dalam pengertian bahasa. Kemudian ada Ahlussunnah dalam istilah. Sekarang diistilahkan dengan Ahlussunnah. Sebab di masa Rasulullah, para sahabat itu tidak ada diistilahkan dengan Ahlussunnah. Padahal mereka itu secara bahasa adalah Ahlussunnah, orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Tapi tabi'in Ahlussunnah, orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Baik dalam ilmu fikih, baik dalam beramal, baik dalam beritikad ataupun ihsan, berikhlas. Semuanya adalah mengikut sunnah Nabi. Tetapi tidak ada namanya Ahlussunnah. Hanya Ahlussunnah adalah istilah di saat terjadi perpecahan umat di dalam hal akidah. Di saat terjadi perpecahan umat dalam hal akidah, di mana telah terjadi bid'ah-bid'ah yang banyak sekali cabangnya. Sebab terjadi bid'ah karena sebagian mempergunakan akal sepenuhnya sehingga memutarbalikkan dalil nakli seperti Mu'tazilah, mentakwilkan sifat Allah Al-Qadir dengan qadir bizati, bukan qadir bi qudrati. Jadi tidak ada sifat qudrat, tidak ada sifat irada, tidak ada sifat ilmu, tidak ada.
alim bizati, qadir bizati, murid bizati, semua adalah Allah. Kita katakan yang kuasa zati Allah sendiri kuasa, bukan karena ada sifat kuasa. Itu para Mu'tazilah. Namun sebagian lagi meninggalkan akal sama sekali. Mereka berpegang kepada teks secara lahir dari Al-Quran. Kaum ini dinamakan dengan Mujassimah, di mana mengatakan Allah punya tangan, Allah bertangan, beranggota tangan, walaupun tidak sama dengan tangan kita. Kami tangan yang jaro, ini apa jaro kali itu lain, jaro itu lain, jaro limo lain, lagi itu jaro limo, tangan, jaro apa ini lain, jaro Allah turun berpindah dari jihad atas kepada jihad bawah karena Al-Quran mengatakan begitu. Itu adalah mentafsir Al-Quran tanpa menggunakan akal. Di waktu itulah para imam Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Imam Asy'ari dari mazhab Syafi'i dan Abu Mansur Al-Maturidi dari mazhab Hanafi. Menulis kaidah-kaidah untuk memahami ayat-ayat sifat, sehingga tidak ada sifat yang ditakwil, yang dikosongkan, dan tidak ada sifat yang menyerupai Allah dengan makhluk, dan tidak ada sifat yang menyatakan Allah bertubuh. Di mana Abu Mansur Maturidi dan Asy'ari menulis kaidah-kaidah yang sepakat keduanya pada dasar kaidah yang satu, yaitu untuk mengisbatkan sifat Allah dibagi kepada 3 macam. Yang pertama, sifat Allah yang tidak terhenti mukjizat Rasul di atas sifat tersebut. Bagaimana maksudnya tidak terhenti mukjizat Rasul di atas sifat tersebut? Diterangkan dengan contoh. Umpamanya sifat wujud. Wujud itu adalah ada Allah. Jika Allah tidak ada, mungkinkah Allah memberi mukjizat kepada Nabi? Sebab yang menunjuki kebenaran Nabi adalah mukjizat. Jadi baru terjadi ada pemberian mukjizat kepada Nabi setelah Allah ada. Maka sifat wujud itu adalah sifat yang mesti ada. Baru ada mukjizat, itu namanya berhenti. Mesti ada Allah, baru ada mukjizat. Demikian juga sifat putra. Kalau Allah tidak berkuasa, tidak sanggup memberi mukjizat kepada Nabi. Sehingga sifat-sifat yang terhenti pemberian mukjizat Nabi kepada sifat tersebut sebenarnya bukan mukjizat saja, seluruh mungkinan itu terhenti dari sifat-sifat ini. Cuma mukjizat itu disebabkan antara mukjizat sebagai dalil untuk benarnya Nabi. Baru kita ketahui seorang Rasul Allah bila ada mukjizat. Siapa yang memberi mukjizat? Allah. Maka kalau Allah tidak ada, mukjizat tidak ada. Kalau Allah tidak kudrah, mukjizat tidak ada. Kalau Allah tidak mempunyai iradah, mukjizat tidak ada. Jadi sifat oleh para ulama-ulama pengikut Asy'ariyah, sifat yang terhenti mukjizat Nabi dari sifat tersebut pertama wujud, dan yang binafsi dan barang yang dianggap pribadi.
wujud, idam, wakar, mukhalafah bil hawadis dan jamu binam lima. Tambah tinggi kudrat, iradah, ilmu, ayat. 9 sifat yang terhenti mukjizat Allah di atas sifat tersebut. Mukjizat Rasulullah di atas sifat tersebut. Itu harus diisbatkan dengan dalil akli. Harus diisbatkan dengan dalil nalari. Maksud dari lagi dalil yang dipikir dengan akal. Kenapa harus diisbatkan dengan dalil akli? Karena untuk menolak fitnah yang telah tersebar semata itu. Kalau tidak diberikan dari akli, maka si mubtada itu dapat menolak sifat-sifat Allah. Maka disebab itulah sifat yang terhenti mukjizat harus disifatkan dengan dari akli, karena dari nakli terhenti dari perkataan Nabi, penjelasan daripada Rasul. Sedangkan benarnya seorang Rasul terhenti dari mukjizat. Sedangkan mukjizat terhenti di atas sifat tersebut. Maka dalam istilah dari akli itu dinamakan dengan dur atau asal lebih dur. Dibangun. Bukan contoh. Tidak hanya diakui natural. Hanya diakui natural. Dan dari natural bukan Nabi. Tahu kan Nabi Tuhan hanya betul. Beda yang tidak. Dijik hanya diakui natural. Mendapat dari natural ke Nabi. Nabi lupa, Nabi Tuhan. Ya, muduhan hanya seperti itu, mudah dari Nabi Tuhan mana? Jadi sama dengan tidak bisa tidak menolak syubhat orang yang menafikan sifat tersebut. Kalau harus dengan dalil, tidak bisa disifatkan dengan dalil. Jadi 9 sifat itu harus disifatkan dengan dalil. Nabi untuk menolak syubhat yang terjadi. Maka alangkah daifnya orang yang menuduh Asy'ari dan Maturidi telah menggunakan akal dalam menuduhkan sifat Allah. Mereka mempergunakan akal untuk menolak orang yang menafikan sifat Allah. Bukan untuk mengisbatkan sifat Allah untuk dirinya. Mengisbatkan sifat Allah sebagai menolak orang yang menafikan sifat Allah. Itu kaidah yang satu yang sepakat di antara Asy'ari dan Maturidi. Kedua, sifat Allah yang jais seperti mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Itu kan boleh pada Allah? Tidak boleh. Maka itu harus disebabkan dengan dalil nakli, karena itu tidak perlu dari akli. Dalil akli sampainya kalau kita isbatkan dengan dalil akal hanya sampai pada itu adalah perbuatan yang harus dikerjakan oleh Allah. Tidak sampai kepada perbuatan itu sudah pasti ada. Menang. Terbuka singa hidupnya akan dikumpul oleh Allah urut kiamat. Maka pikir dengarkan, karena mengumpul urung urut kiamat adalah jibal Allah. Maka buat yang jibal hanya mungkin, hanya pasti terjadi. Maka pakai dalil akli dengan pak buat yang gaib hantu kepada terjadi. Iman orang tidak sampai kepada terjadi, hanya sampai kepada boleh jadi.
Jadi mengumpul orang di hari kemudian adalah boleh jadi, tidak pasti terjadi. Tapi kalau dari Nabi Allah telah mengatakan mustahil perkataan Allah bohong, maka iman kita telah pasti terjadi. Maka mengumpul orang di hari kemudian masuk dalam neraka, masuk dalam surga adalah pasti terjadi karena dalilnya jelas. Jadi sifat yang harus disifatkan dengan dalil akli dan sifat yang harus disifatkan dengan dalil nakli. Kemudian ada sifat yang wajib pada Allah tetapi tidak terhenti mukjizat. Di antara sifat tersebut seperti kalam, sama, basar. Dan 3 sifat yang melazimi kalam sama basar yaitu kaunuhu mustami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman. Ini adalah sifat yang wajib pada Allah dan tidak terhenti mukjizat di antara sifat tersebut. Kalau Allah tidak berkalam, mukjizat bisa diberikan kepada Nabi. Allah tidak mendengar, mukjizat bisa diberikan. Ini adalah sifat yang boleh diisbatkan dengan akli, boleh dengan akli, boleh dengan kedua-dua. Namun para ulama syariah mengatakan lebih mudah, lebih ringan, lebih jelas kalau disebutkan dengan dalil akli. Itu dengan ayat hadis. Maka takkan yang adalah inna sami'un alim. Sami'ul basir. Sami'ul basir. Kalau Allah Musa terima. Itu kan dari sami. Nah, kita isbatkan dengan ini lebih mudah. Kalau kita sebutkan dengan dalil lagi mungkin berputar-putar. Jadi boleh disebutkan. Hanya tinggal satu sifat yaitu wahdaniyah yang diikrarkan yang dari maksud memberi dengan asali. Apakah sifat tersebut termasuk terhenti mukjizat atau tidak terhenti mukjizat? Itu hanya satu yang hilang, satu yang diperselisihkan. Maka yang terlebih cocok adalah alasan disebutkan dengan dalil nakli. Karena kalau wahdaniyah Allah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, kalau ada Tuhan satu lagi, la fasadaka, tidak akan terjadi bumi dan kalau bumi dan langit berarti isi keduanya. Kalau tidak ada, Muhammad pun tidak. Kalau Muhammad pun tidak ada, mukjizat pun tidak. Di wahdaniyah lebih kepada terhenti sifat mukjizat atas wahdaniyah, sehingga harus disebutkan dengan dalil itu kaidah dasar daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sehingga oleh para ulama yang diantaranya tadi seperti Al-Iji dan beberapa orang ulama lain mengatakan yang diistilahkan dengan Ahlussunnah pada masa ini adalah barang yang telah dipegang oleh yang telah dicetuskan oleh 2 orang, yaitu Asy'ari dan Maturidi. Maka akan saya jelas siapa-siapa yang mengatakan ulama-ulama antara lain Tadsuki dalam kitab Syarah Aqidah Ibnu Hazm, dalam Syarah Aqidah. Yang kedua Ibnu Hazm, Aqidah Ibnu Hazm. Yang kedua Ad-Din Al-Iji dalam Ad-Din namanya Al-Iji dalam kitab Al-Mawaqif. Imam Jalalul Dawani dalam kitab Syarah Al-Aqaid, Ad-Dudiyah, dan Alif Billah Imam Hatibah dalam kitab Fathul Majid. Dan banyak sekali ulama-ulama lain yang menyatakan dalam masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah diistilahkan kepada barang yang dicetuskan untuk menolak bid'ah oleh 2 imam,
yaitu Imam Asy'ari dan Maturidi. Nah, sehingga termasuk ulama-ulama di Al-Azhar Mesir yang mengkhususkan Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang etika adalah Asy'ari dan Maturidi. Serta berikutnya terakhir pada tahun 2016 diadakan Muktamar Ulama Internasional di China, Rusia dengan tema siapakah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Keputusannya Ahlussunnah wal Jamaah di dalam akidah adalah Asy'ari dan Maturidi. Mandi nangka ulama makabodonya ino yaje bina ulama ikra kudo Ahlussunnah wal Jamaah kepada Asy'ari dan Maturidi. Main kalau kudo anak muda nyanyian masalah itu kata kau dipegang nanti kali lebangnya minggu ada yang Ahlussunnah wal Jamaah di dalam akidah. Sedangkan oleh Sufi mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah tiga partai, tiga golongan. Yang pertama Ahlul Hadis, yang kedua Ahlul Nadar, yang ketiga Ahlul Kasab. Ini adalah kata-kata Sufi tersebut itu berpegang ataupun berlandas kepada Ahlussunnah wal Jamaah secara pengertian bahasa. Sebab ahli hadis, para sahabat ahli hadis, para tabi'in ahli hadis, tabi'in ahli hadis, di waktu itu tidak diistilahkan mereka Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada diistilahkan. Ya namun dalam pengertian mereka Ahlussunnah wal Jamaah seperti pengertiannya tadi telah diterangkan, yaitu orang yang mengikuti Nabi dalam bersyariat, baik ilmu fikih, ilmu akidah dan ilmu tasawuf. Para sahabat bersyariat dengan mengikuti Rasulullah, tapi tidak ada istilah di masa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi Sufi mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah ketiga golongan. Itu Ahlussunnah wal Jamaah secara pengertian bahasa. Ahli hadis yaitu termasuk sebelum terjadi perpecahan di belakang itu semua berpegang pada hadis saya. Tidak ada mungkin dari itu. Karena memang tidak ada yang perlu ditolak. Tidak ada bid'ah. Jadi Ahlul Nadar itu di saat ada bid'ah sehingga perlu dibawa dari ahli untuk menolak pendapat dari bid'ah. Ahli Kasab adalah mereka yang berpegang pada hadis kemudian ditambah oleh Allah ilmunya lantaran mereka setelah berpegang pada hadis mengamalkan ibadah seluruh yang diketahuinya dengan hati yang bersih, yang dididik ataupun riadah, dilatih hatinya untuk tidak terikat selain untuk beribadah kepada Allah. Maka orang yang mengamal ibadah seluruh yang diketahui dengan hati yang bersih, yang tidak ada sedikit pun tersangkut dengan selain Allah, orang itu akan ditambahkan ilmu ma'rifatnya oleh Allah dengan cara Tuhan. Maka ahli sufi, ahli ma'rifah daripada sufi termasuk juga Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tidak ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah waktu diisbatkan kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah telah menafikan Ahlussunnah wal Jamaah daripada ahli tasawuf dan ahli hadis. Karena Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Asy'ariyah dan Maturidiyah itu adalah sebagai istilah. Sedangkan pengertian Ahlussunnah itu mencakup kepada seluruh orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Demikian juga
Kita ringkaskan saja Ahlussunnah di dalam ilmu fikih, yaitu kita berpegang pada jamaah yang menakal dari jamaah sebelumnya sehingga sampai pada pencetus mujtahid, yaitu pencetus ijtihad yang mujtahid sejak masa sahabat sudah ada. Masa sahabat dalam mujtahid, masa tabi'in dalam mujtahid, masa tabi'in dalam mujtahid. Namun mujtahid di saat itu tidak ada takwil, tidak ada pembukuan untuk kita berpegang secara bersandar, tidak ada sandaran untuk berpegang, hanya hidayah saja. Sahabat itu berpendapat begini, hal itu tidak boleh diamalkan karena tidak ada sanad yang jelas. Tetapi mulai bersanad yang ditanggung oleh ashabnya adalah mulai daripada Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Dan sesudah itu telah disepakati seluruh ulama pada waktu itu tidak ada lagi demo. Maka disinilah oleh para ulama-ulama dunia seperti misalnya dan ulama-ulama diajak seluruhnya atau sebesarnya sebanyak-banyaknya menyatakan Ahlussunnah wal Jamaah dalam fikih adalah yang berpegang kepada mazhab yang di Aceh diprioritaskan mazhab Syafi'i. Kenapa? Itu pun ada persoalan. Kalau mazhab Eropa Ahlussunnah kenapa harus Syafi'i? Menurutku mazhab Syafi'i tidak ada orang yang mengatakan itu sesat. Seluruh dunia mazhab Syafi'i mengakui, mazhab Hambali mengakui, mazhab Hanafi mengakui, mazhab Maliki. Tetapi yang ada di Aceh adalah ulamanya dari Syafi'i, kitabnya kebanyakan dari Syafi'i. Kalau kita rubah mazhab di Aceh boleh, tetapi membuat kekacauan karena harus mengimpor ulama, mengimpor kitab lagi, jadi membuat. Sedangkan bermazhab Syafi'i boleh kita yang Hanafut minta but cok lagi jelek but minta but dia tidak mazhab orang Hanafut minta but cok lagi apa jelek but kamu kumat tidak but jadi melakukan perbuatan yang tidak benar. Sebab kalau salah, tapi kan kita harus import ke masalah ini. Kamu masalah ini, kamu masalah ini. Tapi Syafi'i tidak ada mereka sah. Maka diprioritaskan ulama karena masuknya ulama kaki adalah dari mazhab Syafi'i. Ulamanya mazhab Syafi'i, kitabnya mazhab kan di sebelah dasar kita. Jadi yang itu banyak dari nama ini. Mengapa aku bicara gaya ini? Itu banyak dari. Ya udah pernah mana aja gitu. Jadi orang muda penjelasan singkat tentang Ahlussunnah wal Jamaah dengan teman-teman acara. Ya kami aku yang kami muliakan dan semuanya. Alhamdulillah tadi telah kami dapatkan makna dari apa yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu golongan mayoritas umat pengikut Imam Asy'ari dan pengikut Imam Al-Maturidi. Sekarang persoalannya masyarakat awam tidak paham itu. Padahal dalam kanun akidah di Aceh ini yang harus berkembang adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga banyak di antara masyarakat kadang benci Wahabi tapi tidak tahu apa akidah Wahabi. Benci Mu'tazilah tapi tidak mengerti apa akidah Mu'tazilah. Sehingga kalau boleh kita kembali menjelaskan tentang kriteria yang tuntas tentang Ahlussunnah wal Jamaah melalui sifat 20 dengan makna yang dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat awam, sehingga mereka dapat membentengi diri dari aliran-aliran yang menyimpang. Sekarang katakanlah kita katakan benci pada Wahabi. Kenapa benci Wahabi? Sehingga sebagian orang kalau mendengarkan Wahabi marah,
tapi nggak sadar dia telah meyakini Allah di aras juga sebagai dua hati. Karena kenapa tidak diketahui bahwa sebenarnya penyimpangan dua hati adalah pada akidah, makanya ulama marah. Karena mereka meyakini Allah itu di aras, Allah itu di langit. Itu yang tidak bahasa gamblang yang harus kita jelaskan kepada masyarakat sekarang adalah bahwa akidah Ahlussunnah meyakini Allah ada tanpa tempat cukup bagi masyarakat, kemudian kita jelaskan bahwa tempat tidak ditentukan oleh Allah karena Allah ditentukan pada makhluknya. Yang bersama-sama. Oke, pertanyaannya. Pertanyaannya, formulasi apa yang bisa kita lakukan bersama untuk memperjelas kembali ke dalam masyarakat tentang kriteria Ahlussunnah wal Jamaah sehingga dipahami dengan baik dan benar. Ya. Terima kasih. Dari siapa? Dari Mukhlisah dari Syahama. Inti pertanyaan bagaimana cara untuk menjelaskan pada orang awam supaya memahami Ahlussunnah itu adalah Asy'ari dan Maturidi. Seperti itu tidak akan paham. Yang namanya orang awam, kalau kita jelaskan sunnah, itu saja telah membuatnya bingung. Jadi penjelasan orang awam pada orang seperti yang saya simpulkan tadi. Kita nyata umat bahwa ulama yang ramai, yang dicoba ulama yang ramai. Tauhid yang betul adalah tipu wakil yang kedua orang. Beda pegang sunnah, yang beda bawaannya beda sunnah yang ada ngopi. Yang telah beli itu kan. Yang tipe 20 tauhid yang kayak suku bagainya dia ulama-ulama jelu. Kau lihat. Ini apa tipe 20 ya? Mula patung tipe 20 nama Nabi yang oh gitu. Udah dilatih, udah. Ada dilatih. Bawa ya nah betul ya simpul betul bawa nah yang simpul bawa yang tauhid Ahlussunnah wal Jamaah yang dipegang oleh mereka belum pegang kebanyakan nah yang berarti dulu lepas kilo yang dibuat secara debat dibaca pula yang betul. Maino pakai kita jelaskan dulu, baru ngajak yang itu, kita udah dulu kan. Kata lagi gini, lagi puno, Ahlussunnah wal Jamaah bagi dulu. Yo yang boleh ikut dulu, dari ilmu parlemen ko. Ini itu ilmu dari dia, betul. Nanya ulun dia, ulun dari itu dulu, nuan kata Ahlussunnah wal Jamaah. Ya simpul itu, nggak bawa. Ini kalau Hamdan syukran lillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Ruh semangat rahman melimpah. Dengan izin Allah madami waktunya penuh juga. Allahumma sallim ke Rasulullah yang warisalah agama mulia. Salim hormat kepada jamaah di bawah Ahlussunnah yang saya bangga. Kemudian serta Bandung kepada para lajnah yang kami susah payah kepada cara. Mudah disebutna yaitu Abu Cedrung, Ayah bin Cedrung yang telah panjang lebar menyampaikan kepalanya yang menyangkut dengan kriteria Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama langsung saja kepada tauhid. Namanya siapa Pak? Oh, nama saya Tunku Haji Muhammad Qasim Yahya Ishaqi, utusan dari Kudawan Aceh. Juga menyangkut dengan sifat 20 tadi. Jadi kalau orang yang menyatakan itu bukan 20, berapa juga hanya 13.
Karena yang 7 sifat itu bukan sifat di kaunuhnya Allah Ta'ala. Sudah ada kudrah kembali qadirun, ada iradah kembali muridun. Nah, ini bagaimana kita bisa bila berdebat dengan orang seperti itu, kita cukup argumen. Yang kedua, bila seseorang mengatakan sekiranya pada orang batin jika dilungi mengatakan, sekira pada orang jika dilungi mengatakan, yang iban kalimat yang boleh jakun atau memang yang jakun. Kemudian yang kedua menyangkut dengan fikih, apa? Tentang hukum zakat. Mohon maaf aku kita cukupi dulu karena masih banyak yang mau bertanya. Itu naik aja ya. Jadi karena terbatas waktu berkenan di bertanya. Maka Pak Haji bunyi udah baparan banyak yang jawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhati dia, mana yang dulu, kamu yang dulu. Tipe 20, tipe yang lain, tipe 70, tipe 50, yang ada berapa? Yang ada dulu. Kita baru 10 awal sebenarnya sih, Pak. Bukan 10 sana kita daripada Asy'ariyah. Inilah yang bikin kebuah kuno yang sepakat nak beda dengan saya. Kenapa ada saya sepakat ini. Adapun disebut awal yang memang masyarakat dan disebut awal masyarakat yang disebut awal itu adalah kemudian. Makanya apa ya? Ini diurungkan hanya keadilan tidak ke mana? Kau bukan keadilan. Tapi bahan daripada kudrat kon hukum dana dimana hanya menghitung saja karena awal bagi mereka bukan sifat kan apa yang berubah sebab ada roh punya sendiri nah kita lagi untuk bayang mereka belum bayang belum juga yang kita berubah maka bila berubah mana kiranya cukup mana karena kiranya itu dulu belum jaga belum orang itu kata dengan nah rumah kata belum jadinya tidak perlu diperdebatkan. Kemudian pertanyaan kedua yang menurut aku menyebutkan lewat ahli ma'rifah ini nasihat orang dan kemudian orang yang betul yang betul komposisi mereka berbentuknya dosa marah dosa dan sempurna itu begitu dikatakan ma'rifah nyokan karena pada yang berdiri dan dilindungi Allah. Nyokan karena sangkut hati dunia nyawa. Sungguh ma'rifah Allah Ta'ala kan. Atau ada ma'rifah Allah yang kena rohga, kerana roh berasa. Roh berasa, roh lagi dulu. Tidak berapa tahun rumput dan kaum belum ikan dan berapa rasa. Ini yang kata rasa mamai masa masih boleh beri. Nah kalau rasa ini jangan kau rasa itu jom. Tapi kan bang, jadi dari bayarkan berarti bang. Udah berapa kok? Ada yang belum rasa. Jadi ma'rifah itu adalah rasa. Itu bukan apa yang kau saham, tapi usul itu. Dengan latihan itu latihan kepada hati baik mu'allaqah dengan urusannya itu berarti baik mengaku dengan urusan duniawi
Tak ibadat ikhlas 70%. Sebab dalam hadis oleh Jibril pun ada yang Rasulullah mengisahkan. Rasulullah bukan tanazul. Betul dikatakan. Video pun Rasulullah Allah seolah-olah kata Allah. Kumana seolah-olah marifat kasar. Menyokata hangkangku belum dengar. Sip dari timurkan Allah disebut nama dia. Nanti itu dari makam musyahadah kepada makam murakam. Menandakan bu. Bilanya kau usahakan duduk bapak kamu sadar, tetapi kamu ada bapak kamu murakam. Begitu pun dari Rasulullah manusianya hancur bab makam musyahadah. Hancur dari kamu duduk karena ini. Kata semua Allah, seolah mereka katakan Allah itu makam usaha dan makam apa? Jika menurut maka Allah pasti beribu berarti. Dari makam mana makam orang? Ditanya punya punya itu ya. Dia umur bayar, kita lagi bayar, kita tidak sifat guru itu pun tidak mau. Maka apa kata? Tak kata jangan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurhan Ibri berasal dari daerah di Rahmah, Tungkok Darussalam. Yang saya hormati Ayah Min yang mencintai, berbanggakan, juga para guru, ada Ibu Muhammad dan juga para guru yang lain. Alhamdulillah, Ayah Min belum ada sebuah pertanyaan tentang akidah sih, karena berhubungan sunnah wal jamaah. Jadi yang ma'ruf kita ada boleh saya bersama bahwa ijma bahwa mujassimahnya di luar Islam. Ya kalau baca ijma bahwa kemudian nasirah pendapat ulama dari kalangan Daniel Haji Ibnu Slamli bahwa barang jatuh yang ke Allah di Arash yang di luar Islam, tapi Uriat dina mudillun. Jadi sesat menyesatkan dan ditanya oleh seorang ulama yang lain apakah itu bisa jadi imam? Maka jauh dari ulama yang tawakid karena tergolong di luar Islam. Tapi dina mudillun. Jadi sesat menyesatkan hanya diikuti. Jadi mungkin yang terjadi bukan kamu yang awam. Mungkin memang kalau pendapat yang pertama kan jelas hajita semayang selaku tanya makmum. Tapi apabila ada pendapat yang kedua tidak mudillun dan cukup. Sekian, semoga pertemuan ini diberkahi Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujassimah musyabbihah. Mujassimah musyabbihah dalam bahasa kaidah umum khusus mutlak. Titik mujassimah, titik musyabbihah pasti mujassimah. Tidak titik mujassimah itu musyabbihah. Yang umum khusus mutlak. Jadi tanpa umum, tanpa khusus. Secara mutlak, manapun secara mutlak, yang hanam balik-balik. Tetap yang umum jadi khusus. Lagi bola yang mutlak. Yang mutlak umum, nama bola yang terbola, yang umum mutlak. Munyo bola, tak bola. Nanti bola tetap. Bola tetap, mana ikut kan? Bola ini. Jadi bola khusus, bola baru. Jadi musyabbihahnya khusus, mujassimah baru. Mujassimah Allah Taala mujizim lagi jisim terus. Itu tidak kufur. Mudubur Allah Taala kita jadi bodoh.
Kalau dia pun maka yang kalau kopi itu beda, tidur begitu. Apakah itu beda menentang dengan ayat akhir? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak tawadud, mengalamilah mana terjadi daripada pula ini. Mereka pegang Allah Ta'ala mengizin, berarti Allah Ta'ala utuh. Jika Allah Ta'ala daripada utuh daripada izin, daripada jidu. Berarti tawadud daripada azizat. Yang lahir, malah rahmat kami, yang mana, sudah lihat, anak ayat tadi juga, ya Allah Ta'ala, berapa izin, ya. Anak tadi yang masih ada, anak tadi yang anak paham lah ya, lambilahnya zahir gitu ya, kalau Allah yang di sini. Kalau punya bisa mesti musuh yang mudah musuh iman Allah musuh kayak musuh bro, tidak musuh jadi teman-teman Allah juga kena takik dilahirkan daripada susunan. Padahal ayat mengatakan Allah Ta'ala yang maka pindah mungkin tidur mungkin anjing ke kafe. Tapi menyuruh pegang musab yang menentang dengan ayat mukamat yaitu desa kali sini. Maka ke kafe. Menajik sebut jihad, jihad yuk kalau ke kafe orang syubhat. Syubhat apa? Kepada Allah Ta'ala yang kau bersama. Beliau ini udah yang beliau kerajaan. Adapun ayat muhammad tentang kami di Sion, maka yang pada dikerjakan rendah Allah ini. Kerajaan Allah, pegawai Allah, pengumuman Allah, pengumuman kedua, pengumuman kedua. Boleh jadi. Tetapi para ulama salaf hanya ditentukan mana. Cuma ulama salaf bukan memandang yang layak Allah. Kemudian istiwa yang layak Allah. Di langit yang layak Allah. Yang layak aku Tuhan gitu langit Tuhan ini yang layak beda ya. Nah ditentukannya ulama salaf ditentukan apa yang layak menguasai kerajaan, maka oleh karena syubhat, mana bro, anak berhubungkan yang lebih dinamikannya, nyongkor itu,